lagi bersama aku, Salsabila, di podcast Social Talk. Hari ini aku kedatangan Ibu Maulita. Halo. Oke, jadi Ibu udah berapa tahun jadi guru di sini, Bu? Ibu sebenarnya baru-baru aja sih di SMA Negeri 3 Banjarbaru, sudah jalan 2 tahun. Udah lumayan lama ya, Bu, Udah ya? lumayan lama sih. Ayo Bu, untuk pertanyaan pertama, apa sih motivasi Ibu bisa jadi seorang guru? Motivasi ibu menjadi seorang guru karena ibu melihat dari pekerjaan orang tua ibu keduanya. Beliau sama-sama seorang pengajar. Kebetulan orang tua ibu juga guru TK, kemudian bapak ibu jadi guru mata pelajaran sejarah. Jadi terinspirasi dari pekerjaan orang tua yang dimana mendidik peserta didik, mendidik anak bangsa hingga dia bisa menggapai cita-cita. Jadi awal mulanya karena termotivasi dengan orang tua ya, Bu? Iya, terinspirasi. Oke, yang selanjutnya, terus kenapa sih Ibu bisa milih pelajaran sosiologi atau PKN? Oke, sebenarnya pelajaran 2 itu hal yang ibu senangi karena hal itu yang buat ibu senang belajarnya, terutama dari beberapa hal penerapan ke dalam kehidupannya. Kemudian kalau sosiologi itu ibu senang karena materinya yang mencakup bagaimana kita berkehidupan bersosial dengan orang lain dan lain-lain. Nah, dari situ kita belajar banyak ilmu dari 2 mata pelajaran itu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga ya, Bu, ya, apa sih tantangan terbesar Ibu dalam mengajarkan nilai-nilai sosial dan kebangsaan kepada generasi saat ini, Ibu? Oke, kalau nilai sosial kita ambil yang mudahnya. Bagaimana caranya seorang peserta didik bisa peduli. Nah, peduli akan hal apapun termasuk di lingkungan sekitar dia, lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Terkadang dengan generasi sekarang, dengan perkembangan zaman sekarang, banyak anak-anak yang acuh atau cuek lah. Jadi kan biasanya ibu di kelas menerapkan atau saling curhat dengan peserta didik, bagaimana sih kehidupan sosialnya, kalau ada masalah gimana sih biasanya. Saran dari ibu yang pernah melalui masa-masa yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian nilai sosialnya, nilai kebangsaan ya Kak. Dan nilai kebangsaannya ini tidak jauh lepas dari bagaimana pembiasaan disiplin anak-anak terhadap aturan kesepakatan kelas, terkait jam pembelajaran ibu, aturan sekolah. Kemudian ibu lihat bagaimana antusias mereka dalam mengikuti upacara bendera. Itu biasanya banyak anak-anak yang terkadang mengeluh karena panas, segala macam. Padahal kan sudah hal yang biasa lah kalau kena panas. Cuman kan hal tersebut diulang secara terus-menerus, jadi suatu hal yang besar. Oke, untuk pertanyaan keempat, bagaimana Ibu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan pribadi siswa? Kayak kehidupan nyata gitu yang bisa diterapkan dalam pelajaran itu. Kalau ibu menerapkannya misalnya dalam mata pelajaran bagaimana siswa itu paham tentang materi budaya taat hukum. Nah, kalau budaya taat hukum kan mereka sudah tahu nih ada aturan, ya kan, ada hukum yang berlaku dimanapun kita berada. Nah, artinya kita ketika berada di suatu tempat, kita tahu aturan yang berlaku di suatu tempat tersebut. Bagaimananya cara kita bersikap menjaga etika atau sikap kita dalam keseharian sehari-hari, entah itu dengan ibu menerapkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mereka, atau mereka menyebutkan bagaimana caranya mereka mengatasi masalah-masalah sosial mereka. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu, ya. Selama ini Ibu mengajar di SMA Negeri 3 Banjarbaru, apa pengalaman yang paling berkesan gitu yang Ibu ingat mengajar di sini? Kalau yang berkesan, ibu ingatnya walaupun ibu susah payah,
dikte materi, dikte media pembelajaran, tapi di sisi lain mereka semangat belajar, antusias dengan materi itu, kemudian mereka bisa menjalankan pembelajaran ibu dengan senang. Itu sih yang paling berkesan, melihat mereka senang belajar, antusias, kemudian semangat, luar biasa. Itu sih yang paling berkesan. Oke Bu, terus ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, nilai atau pesan penting yang selalu Ibu tanamkan kepada siswa Ibu? Oke, nilai yang paling Ibu tekankan di anak-anak itu adalah bagaimana anak-anak bisa bersikap dimanapun dia berada. Contohnya ketika mereka dia harus bertemu dengan orang yang lebih tua, untuk jaga sopan santunnya. Kemudian pesan-pesan yang Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu, tetaplah semangat belajar, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah ada rasa malas sedikit pun di hati kalian, karena dari hati kalian atau niat hati kalian berimbas kepada nanti langkah ke depannya akan menimbulkan suatu masalah kemalasan di diri kalian. Jadi tetap terus semangat belajarnya, apapun rintangannya tetap kalian hadapi dengan semangat. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Kita udah banyak banget dapat cerita-cerita dari Ibu Maulita. Kita dapat pesan juga dari Ibu Maulita kalau kita harus semangat terus belajar. Pokoknya jangan malas-malasan ya Bu ya. Oke, terima kasih. Podcastnya aku akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.